asuransi itu ada 3 fungsi asuransi ya. 3 fungsi asuransi itu apa aja ya? Yang paling mendasar ya, itu ada yang namanya income protection ya. Income protection ini semua orang juga paham bahwa pencari nafkah harus dijaga. Kalau dia ada apa-apa, anak yang yang orang yang tergantung sama dia, ya hidupnya tergantung sama dia, tidak sengsara. Makanya kita perlu beli asuransi jiwa. Ini fungsi asuransi yang semua orang udah paham, betul ya? Jadi income protection itu menjaga si pencari nafkah, ya. Nah, tapi begitu kita mulai membaik hidupnya, kita udah mulai ngumpulin aset ya. Pelan-pelan kita akan merasa fungsi ini tidak ada gunanya. Kalau kita level kehidupan kita udah mulai banyak aset, kita akan merasa, ngapain gue beli asuransi ya? Toh kalau gue ada apa-apa, aset gue juga udah bisa kok untuk anak gue hidup terus. Betul nggak? Pasti ada saatnya orang akan mencapai level itu. Nah, di saat orang udah mulai banyak aset, betul nggak? Tapi ya di saat itu, orang mulai melihat asuransi itu tetap perlu karena melihatnya itu sebagai aset protection. Dia juga nggak mau loh, aset yang dia beli cicil susah payah cicil itu bisa hilang ke tangan rumah sakit, para dokter dan lain sebagainya. Betul nggak? Jadi makanya asuransi itu menjadi berfungsi juga sebagai aset protection orang beli health insurance. Betul ya? Jangan sampai nanti kena biaya yang besar, satu persatu rumah dilegoin ya. Nah, itu aset protection. Nah, saya bilang makanya kalau udah PPH ini beres, ini udah beres nih ya. Jadi ini udah beres, ini udah beres. Tapi kalau ini udah beres pun, tetap aja ada fungsi asuransi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini jarang banget orang ngeh dan orang tahu gitu ya. Fungsi yang ketiga itu adalah asset creation. Ternyata asuransi itu bisa membantu orang menciptakan aset. Jadi orang kaya pun yang di atas daripada level ini pun masih membeli asuransi karena melihat asset creation ini. Apa sih asset creation ini? Saya bilang contoh lah, sampai dengan hari ini pun kita pun masih bekerja, betul ya? Kita bekerja buat apa sih? Cari duit, ya kan? Nah, cari duit buat apa sih? Bukan lagi untuk makan dan kehidupan sehari-hari yang basic, tapi pasti tujuannya supaya kita bisa nambah aset ya, aset kita bertambah terus gitu. Nah, pernah kepikir nggak aset yang kita tambah terus ini tujuannya ujung-ujungnya buat apa? Saya biasa nanya klien buat apa? Mereka bilang ya buat nikmatin lah, atau ada yang bilang ya buat anak lah segala macam. Saya bilang saya setuju ya. Jadi ada dua ya, untuk kita nikmatin sendiri sama untuk warisan ya. Untuk kita nikmati waktu hari tua kita mungkin ya. Nah, tapi hari ini saya nggak mau bahas yang dinikmatin. Saya mau bahas yang buat warisan buat anak ya. Seandainya hari ini kita bisa nambah satu aset, toh kita kerja juga buat nambah aset kan ya. Nah, tapi nambah asetnya untuk warisan ya. Nah, saya mau bahas yang itu ya. Kalau hari ini kita ditawarkan ada properti nilainya 5M, ya invest aja lah buat simpen buat anak ya. Nah, pasti belum apa-apa udah diminta DP 30%. Kalau DP 30% dari 5M berapa? 1,5M, ya kan? Jadi 3,5M-nya diapain? KPR lah ya, KPR ya. Kalau KPR 3,5M dengan bunga 10% selama 20 tahun ya, cicilannya tuh 33 juta teman-teman per bulan. Cicil 33 juta untuk profesional sekarang ini oke lah masuk ya. Tapi harus siapin 1,5M-nya itu yang nggak tahan DP-nya ya. Nah, berarti yang memberatkan adalah DP. Oke? Nah, tapi sekarang pun banyak properti ya yang meringankan soal DP. Ada loh yang dia bilang udah 5M ya, nggak usah pakai DP. Toh yang bikin susah kan DP-nya kan. Nah, jadi langsung cicil aja angka 5M. Ada kok yang seperti itu ya. Nah, dengan bunga 10% dan 20 tahun sama nih ya. Teman-teman kebayang dong cicilannya nggak mungkin 33 juta lagi. Ya kan? Pasti lebih gede, yaitu 48 juta per bulan. 48 juta, ya. Nah, kalau misalnya sekarang saya bilang ada satu developer yang juga menawarkan tanpa DP, ya. Kita bisa nambah aset 5M buat anak kita, ya. Selama 20 tahun juga kita bayar, ya.
Tapi cicilannya bukan 48, tapi cuma 6 juta per bulan. Kira-kira kalau ada tawaran seperti itu menarik nggak? Biasanya sih teman-teman, nggak tahu ya. Kalau pengalaman saya kan Pak udah proven juga ya teman-teman ya. Saya lakukan seperti ini, rata-rata orang langsung matanya langsung gede. Gimana caranya tuh? Dia pengen tahu lebih lanjut. Cuma 6 juta loh. Ini 48, ini 6 juta. Gitu ya. Nah, ini yang dilakukan ini usia 40. Dia nyicil 6 juta ya. Terus dapat UP-nya itu 5M. 4980 sama 20 ya. Biasa ya. Link term-nya sampai usia 85 ya. Terus ininya di jumlah adalah 5M. Tapi komitmen saya, kalau misalnya sampai 85, saya bikin nilai tunainya harus ada 10M. Harus gede. Jadi jangan sampai misalnya nanti dia bilang, oh ini cover cuma sampai usia 85 ya, 86-nya gimana kalau gue meninggal? Teman-teman udah siap? Oh Pak tenang, oh Bu tenang. Nilai tunai pada saat itu sudah ada 10M, 5M sudah tidak penting, betul nggak? Nilai tunai udah ada 10M kok, ngapain lagi ngeributin UP yang 5M? Gitu loh. Saya bilang jangan dibalik. UP itu menjadi penting pada saat di awal ya. Pada saat nilai tunai masih kecil, UP 5M itu penting. Tapi kalau nilai tunai udah 10M, buat apa lagi sih? Kita mau bayar biaya asuransi dari 86 sampai 99 yang biaya asuransinya udah selangit gitu ya. Untuk angka 5M di mana nilai tunai kita aja udah 10M. Gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini 6 juta. Teman-teman ayo challenge saya di lapangan.